Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di Secret by Dharma Putra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing pada teman-teman sedikit tentang penyakit atau sakit yang diakibatkan oleh karma negatif di kehidupan masa lalu atau reinkarnasi yang lalu di kehidupan kita. Nah, penyakit ini biasanya muncul di kehidupan sekarang karena penyakit ini tidak tuntas atau tidak selesai atau tidak sembuh pada kehidupan atau reinkarnasi kita yang terdahulu. Jadi penyakit ini masih terbawa sekarang karena penyakit ini disebabkan oleh karma negatif kita terdahulu. Jadi pada saat kehidupan terdahulu kita belum lunas atau belum melunasi karma negatif kita. Jadi di kehidupan ini kita jalani lagi dan muncul sebagai penyakit yang sama di kehidupan yang lalu. Nah, penyakit-penyakit ini biasanya cenderung terwujud sebagai sakit-sakit yang berat ya teman-teman. Jadi penyakit-penyakit berat yang susah untuk disembuhkan, yang sudah berobat ke sana ke sini tidak juga kunjung sembuh. Padahal kalian sudah hidup sehat, berpikir positif, membersihkan aura dan cakra kalian dengan rutin, tapi toh tetap saja kalian masih sakit. Itu adalah penyakit dari bawaan masa lalu kalian yang timbul dari karma negatif yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Nah, penyakit ini biasanya pasien-pasien yang menderita penyakit ini itu sangat susah disembuhkan, bahkan dengan pranic healing atau bahkan dengan teknik yang lebih tinggi sekalipun dari pranic healing, karena kita harus menyelesaikan sumber dari sakit ini. Dan untuk menyelesaikan sumber dari penyakit ini, kita harus menembus ke masa lalu, kita harus menyelesaikannya di masa lalu, dan itu membutuhkan tabungan karma yang tidak sedikit. Jadi biasanya kebanyakan pasien-pasien ini yang menderita penyakit karena karma negatif dari masa lalu ini cepat lelah atau cepat menyerah dengan penyakitnya karena yang tidak kunjung sembuh. Jadi banyak yang berakibat mereka tidak sembuh atau berakibat juga pada kematian. Tapi ada juga yang sembuh karena keinginan untuk sembuh dalam dirinya sangat kuat. Jadi dia melakukan berbagai macam cara untuk bisa menyelesaikan penyakitnya di kehidupan ini. Walaupun dia sebenarnya di kehidupan ini penyakitnya tidak benar-benar tuntas, tapi setidaknya di kehidupan dia selanjutnya dia tidak membawa lagi penyakit yang dia derita saat ini. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan penyakit dari bawaan karma masa lalu kita ini? Tentunya dengan memahami siapa diri kita, untuk apa kita bereinkarnasi di dunia ini, dan kemudian berbuat baik. Tidak ada jalan lain selain berbuat baik. Karena karma negatif itu sama seperti hutang di masa lalu kita. Satu-satunya cara membayar hutang adalah dengan cara menabung. Setelah kita menabung, ya kita bayar tentunya hutang kita agar lunas. Maka dari itu, untuk menabung karma positif di kehidupan ini, untuk membalance karma negatif dari kehidupan kita sebelumnya, kita harus berbuat baik. Berbuat baik dengan cara apa? Dimulai dari diri kita sendiri dulu, berpikir yang baik, karena pikiran yang baik juga akan menimbulkan karma yang baik juga. Dari pikiran yang baik akan terwujud perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Belas kasih, cinta kasih terhadap sesama. Itu akan membantu kita untuk menabung karma baik di kehidupan ini. Nah, karma negatif ini atau penyakit akibat dari karma negatif ini tidak bisa dihindari ya teman-teman. Jadi jangan salah paham. Tidak akan bisa langsung sembuh begitu saja, karena kalian harus memang menjalaninya. Sama seperti kalian berutang, ya kalian harus bayar, tapi dengan kalian rajin berbuat baik, menabung karma baik, sama seperti kita membayar hutang, kita bisa mendapatkan diskon. Jadi karma negatif ini tidak bisa dihapus, tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dibalance dengan karma positif. Jadi karma negatif ini anggaplah seperti
dosa kita terdahulu, jadi dosa itu sama sekali tidak bisa dihapus, teman-teman. Apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Jadi penyakit-penyakit yang berasal dari karma negatif ini harus kita jalani dengan ikhlas, dan ingat, lakukan banyak perbuatan positif untuk menabung karma baik di kehidupan ini untuk membalance penyakit kalian. Kalaupun kalian tidak sembuh di kehidupan ini, setidaknya di kehidupan kalian selanjutnya, kalian akan bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Atau penyakit kalian yang kalian derita saat ini tidak ikut lagi bermanifestasi di reinkarnasi kalian selanjutnya. Itu sangat penting sekali, teman-teman. Makanya dibutuhkan sekali penyadaran jiwa akan siapa kita, diri kita, kenapa kita lahir di dunia ini untuk menjalani kehidupan ini. Jadi teman-teman yang sedang sakit berat, tidak kunjung sembuh, bisa jadi itu penyakit karena karma negatif kalian di masa lalu. Kalian jangan berkecil hati, tetap semangat, jalani itu, karena kalian juga yang menanamnya terdahulu, entah kalian ingat atau tidak, kalian sadar atau tidak, kalianlah yang menciptakan situasi kalian sekarang. Tidak ada orang lain yang salah di luar sana terhadap kalian. Kalian sendiri yang salah terhadap diri kalian. Kalian sendiri penyebab dari apa yang terjadi pada diri kalian saat ini. Jadi, terima penyakit apapun yang kalian derita saat ini. Lakukan yang terbaik untuk pengobatannya, baik secara medis maupun secara terapi energi prana atau penyembuhan alternatif lainnya. Dan jangan lupa perbanyak berbuat baik, tebarkan cinta kasih semampu kalian. Jika kalian tidak bisa melakukan perbuatan baik kepada orang, setidaknya berbuat baiklah kepada diri kalian sendiri, mulai dari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kalian lakukan. Kalau kalian punya dana lebih, kalian bisa berdonasi. Kalau tidak punya dana lebih, kalian bisa membagikan ide-ide cemerlang, apresiasi-apresiasi positif atau hal-hal yang membangun di sosial media sehingga dapat membantu banyak orang. Itu pun juga sangat baik untuk menabung karma baik kalian. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk sembuh, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan semoga kalian yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan jalan keluar bagi permasalahan yang sedang kalian hadapi. Semoga bermanfaat, teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.